Sesuai isu yang berkembang di media sosial, maka kedua orang ini yang berawal alfabet nama A diprediksi akan bersaing kembali dalam perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Mereka berdua sudah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta ini. Pertanyaan kritis saya adalah, apakah masih terulang peristiwa periode yang lalu yang sangat syarat nuansa politisasi agama? Masalah ayat dan mayat? Kita akui warga DKI Jakarta sebagian besar sudah cerdas dan pintar memilih siapa pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Usul konkret saya ada dua hal saja, yakni pertama, jangan ada lagi politisasi agama. Sekali lagi, jangan ada politisasi agama, karena ini bisa memecah belah warga dan umat kita. Peranan tokoh ormas agama sangat memainkan peran untuk hal ini. Mari kita tokoh agama memberikan masukan yang benar dan dewasa kepada umat kita. Saya berharap agar jangan ada lagi tokoh agama yang mengatakan kepada umatnya, mari kita pilih yang seiman dengan kita. Walaupun yang bersangkutan jahat, koruptor misalnya, ini misalnya. Atau dengan kalimat, kalau tidak memilih satu iman, maka engkau tidak mendapat pahala masuk surga. Wah. Dari mana saudara diangkat untuk menentukan yang lain, masuk surga atau neraka? Saya mau ingatkan, itu bukan ranah atau urusanmu, kawan. Jangan mengurusi yang bukan urusanmu. Soal siapa nantinya yang masuk surga atau siapa yang masuk neraka, itu merupakan hak prerogatif Tuhan saja. Dalam perspektif iman Kristen, itu hak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia yang sudah naik ke surga dan tampil nantinya sebagai hakim dunia dan akhirat. Dia adalah jalan yang lurus, jalan yang benar dan hidup. Alkitab sudah terus terang dan jelas memberitakannya. Kedua, lihat dan perhatikan track record atau rekam jejaknya. Untuk syarat yang kedua ini, menurut saya warga DKI Jakarta Raya sudah pintar dan cerdas melihat rekam jejak kedua orang ini ketika sudah memimpin DKI Jakarta. Berapa persenkah dari janjinya yang boleh ia tepati? Atau apakah janji-janjinya hanya bohong dan tidak pernah dilakukan? Atau hanya pintar menata kata dan kalimat? Cerdas dikit kenapa sih? Sedangkan keledai tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sahabatku pasti lebih cerdas, lebih pintar, lebih berhikmat. Apa tujuan kalimat saya ini? Dari dulu sampai sekarang, dan itu yang saya ajarkan dan lakukan. Tegas dan punya integritas dan prinsip. Tidak mau terpengaruh apa kata orang. Ketika puluhan tahun saya menjadi dosen, saya ajarkan agar para mahasiswa saya, agar mereka berpikir jernih, cerdas dan berhikmat. Jangan mau dipengaruhi orang lain. Jakarta adalah barometer Indonesia. Karena itu sekali lagi, mari memperhatikan yang dua hal tadi untuk memilih siapa pemimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Kepada para parpol yang memberikan rekomendasi untuk para pemimpin 5 tahun ke depan, baik di DKI Jakarta maupun di daerah yang lain,
Mari memilih kadernya secara bijak. Kadermu secara bijak, cerdas, dan berhikmat. Mari berpikir visioner, jauh ke depan. Bukan hanya berpikir pragmatis, sempit, dan dangkal. Idealisme berpikirmu, hai para pengurus partai, sangat menentukan masa depan partaimu ke depan, menentukan bangsa dan negara. Jangan arogan dan sombong, karena ketika saudara sombong dan arogan, maka disitulah letak kejatuhan dan kehancuranmu. Ingat dan catat itu. Salam cerdas dan salam kebangsaan dari Bang Jaheno Saragih. Merdeka! Terima kasih.